Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang baik, ketemu lagi dengan saya, Dr. Arif G. Wiryawan. Saya sangat antusias sekali untuk kita ngobrol-ngobrol bareng lagi di Dok Arif Podcast. Sahabat-sahabat Dok Arif, gimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat-sahabat selalu sehat, ada dalam keberkahan dan tetap semangat ya. Sahabat-sahabat Dok Arif, di podcast Dok Arif kita kali ini, saya akan coba bahas bareng sahabat-sahabat semua tentang satu tema yang paling sering muncul, ditanyakan, dan dialami juga gitu ya, oleh sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang menjalani perawatan karena terpapar COVID-19. Nah, tema podcast kita kali ini adalah tentang anosmia. Sahabat Dok Arif, dari pengalaman saya dengan beberapa teman tenaga kesehatan yang kita tergabung dalam tim tenaga kesehatan siaga COVID-19, di mana kita kasih pendampingan buat sahabat-sahabat yang terpapar COVID-19 dan sedang melaksanakan isoman. Ini sering sekali pertanyaan tentang anosmia ini disampaikan oleh sahabat-sahabat yang sedang menjalani isolasi mandiri. Jadi mulai pertanyaan mereka tuh, sampai kapan gejala anosmia ini atau hilangnya penciuman gitu ya. Kemudian bagaimana caranya mengobati seperti itu. Kemudian saya sudah dinyatakan sembuh kok masih belum kembali juga ya penciumannya gitu. Jadi cukup banyak pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat yang sedang menjalani isolasi mandiri ini yang kita dampingi, itu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar anosmia seperti itu. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang bisa jadi juga menjadi pertanyaan dari sahabat-sahabat Dok Arif tentang anosmia, kita coba kupas dulu ya apa itu anosmia. Jadi anosmia itu adalah hilangnya fungsi indera penciuman kita. Salah satunya memang bisa disebabkan oleh infeksi virus corona. Sebagaimana kita tahu, salah satu pintu masuk dari virus corona ini adalah melewati hidung. Jadi ketika berada di dalam rongga hidung kita, virus corona ini menyerang sel saraf penciuman yang ada di daerah sekitar hidung kita. Akibat dari serangan itu, hilanglah fungsi indera penciuman kita. Nah, hilangnya fungsi indera penciuman ini sebetulnya ada skalanya gitu ya, ada gradingnya gitu, ada derajatnya lah kurang lebih seperti itu. Jadi mulai dari hiposmia, jadi hiposmia itu yang sekedar hanya menurun indera penciumannya gitu ya, jadi tidak hilang sama sekali gitu, hanya hiposmia. Jadi kalau hiposmia itu contohnya misalnya bau atau wangi nasi padang yang biasa aku makan, kok sekarang agak beda ya gitu ya, agak kurang enak gitu aromanya seperti itu. Kita masih bisa mencium aroma makanan yang kita suka misalkan, tapi kok agak menurun gitu, kok nggak seenak biasanya. Nah, ini kita harus hati-hati. Siapa tahu kita sudah mulai mengalami hiposmia gitu. Sampai ke anosmia. Nah, kalau anosmia itu udah sama sekali gitu. Jadi misalkan nih nasi padang lagi ya, kita kasih contoh misalnya nasi padang langganan kita yang biasanya maknyus gitu ya, aromanya enak gitu, rasanya juga enak, kok ini tiba-tiba nggak ada baunya sama sekali gitu, nggak ada aromanya sama sekali. Nah, sahabat-sahabat Dok Arif, biasanya keluhan anosmia ini disertai juga dengan namanya ageusia. Ageusia ya, ageusia kita bacanya. Jadi ageusia itu hilangnya indera pengecapan kita gitu. Jadi kalau tadi anosmia itu ada hilangnya indera penciuman kita, kalau ageusia itu hilangnya indera pengecapan kita. Jadi selain aromanya yang nggak ada tuh ya nasi padang, itu rasanya juga jadi hilang gitu. Jadi makan nasi padang yang segitu enaknya yang biasanya kita rasakan pada saat kondisi kita sehat, itu biasanya enak banget, maknyus banget, ini tiba-tiba hambar gitu. Baunya nggak ada, wanginya nggak ada, rasanya hilang gitu aja. Nah, ini biasanya atau bukan biasanya ya, ini sering terjadi pada sahabat-sahabat kita yang terpapar COVID-19. Sahabat-sahabat Dok Arif, anosmia, hiposmia, dan ageusia tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, ini adalah salah satu gejala yang paling sering muncul
pada teman-teman, sahabat-sahabat, keluarga, kerabat yang terpapar COVID-19. Mungkin sahabat-sahabat Dok Arief juga mengalami ya, mungkin ada keluarganya, temannya gitu ya, tetangganya barangkali cerita gitu ya, kok saya nggak bisa nyium bau makanan, saya nggak bisa merasakan rasa makanan seperti itu. Atau bukan hanya makanan sih sebetulnya, jadi misalkan kok ketika mandi wangi sabunnya jadi nggak kecium seperti itu ya. Atau misalnya lagi ngopi nih, kok wangi kopi biasanya wangi gitu, tapi kok ini enggak gitu. Mungkin ini sering sekali gitu disampaikan oleh teman-teman kita, sahabat kita, keluarga kita yang kemudian akhirnya terpapar, didiagnosis terpapar COVID-19. Jadi memang dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh University College of London itu ditemukan sekitar 77,6% pasien yang positif COVID-19 itu punya gejala hilangnya kemampuan untuk mencium bau, mencium wangi-wangian. Kemudian penelitian lain yang dilakukan oleh American Academy of Otolaryngology Head and Neck Surgery itu ditemukan 73% dari pasien COVID-19 mengalami gejala hilangnya kemampuan untuk mencium bau gitu. Jadi ini sebetulnya termasuk gejala yang paling sering dirasakan oleh mereka yang terpapar COVID-19. Kemudian dari penelitian yang lain ya, kita coba ya, dari penelitian yang lain kita coba kita lihat. Saya buka dulu teman-teman. Nah ini dia. Dari penelitian yang lain yang dilakukan oleh Hopkins 2020 dan Meng di tahun 2020 juga, itu 33,9 sampai 68% pasien COVID-19 mengalami gangguan penciuman, yang 74,4% diantaranya mengalami anosmia. Gitu. Jadi hilang sama sekali penciumannya. Jadi ini termasuk gejala yang paling sering muncul di pasien-pasien COVID-19. Ini bisa kita waspadai gitu ya. Jadi kalau memang kita sudah merasa ada gangguan kesehatan disertai keluhan anosmia atau hiposmia atau agesia tadi, segeralah untuk berkonsultasi dengan tenaga medis gitu ya, dengan dokter atau memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat. Lalu bila kita kembali ke pertanyaan di awal tadi, sahabat-sahabat Dok Arief, tentang sampai kapan kita harus merasakan anosmia ini gitu ya, pada mereka yang terpapar COVID-19, berapa lama kemampuan indera penciuman akan kembali gitu. Ini juga ada penelitiannya nih yang dilakukan oleh Kang di tahun 2020. Itu kurang lebih 40-70% pasien COVID-19 dengan anosmia dan hiposmia akan kembali normal penciumannya dalam 1-2 minggu pasca keluhannya muncul. Di penelitian yang lain yang dilakukan oleh Carvey 2020, kurang lebih 40% pasien COVID-19 masih merasakan keluhan anosmianya setelah dinyatakan sembuh hingga kurang lebih 2 bulan setelah anosmianya muncul. Jadi memang kapan akan sembuh gitu gejala anosmia ini, kapan indera penciuman akan kembali itu sangat bervariasi gitu ya. Mulai dari sekitar 1-2 minggu, bahkan sampai bisa jadi sampai 2 bulan tadi berdasarkan penelitian yang disebutkan tadi. Yang paling penting ini saya mendapatkan tips juga nih sahabat-sahabat Dok Arief dari seorang dokter spesialis paru, Dr. Rudi Dermawan, spesialis paru. Beliau salah satu dokter spesialis paru di Karawang. Jadi beliau menyampaikan yang paling penting adalah kita tetap berikhtiar untuk meningkatkan imunitas kita gitu. Jadi dengan seiring sistem imun kita yang semakin membaik, kondisi infeksi COVID-19 juga yang semakin membaik gitu ya, itu insya Allah biasanya keluhan-keluhan salah satunya anosmia ini akan menghilang gitu, akan menghilang seiring dengan waktu gitu. Yang paling penting adalah kita terus berikhtiar untuk menguatkan sistem imun. Kemudian yang kedua bisa juga kita melakukan namanya olfactory training. Sahabat-sahabat Dok Arief, tentang olfactory training ini dari sisi kajian ilmiahnya, saya coba bacakan satu artikel yang dimuat di jurnal JAMA Insight yang diterbitkan pada bulan Juni tahun 2020. Artikel ini judulnya Olfactory Dysfunction in COVID-19
diagnosis and management. Jadi di bagian treatment dari olfactory dysfunction related COVID-19 ini, gitu ya, yang salah satunya adalah anosmia yang menjadi tema podcast kita kali ini, adalah disebutkan di situ olfactory training. Jadi olfactory training ini termasuk salah satu ikhtiar yang bisa dilakukan untuk menstimulasi kemampuan indera penciuman kita pada saat kita mengalami anosmia. Caranya adalah kita coba mengumpulkan benda-benda yang disebut odoran ya, benda-benda yang disebut odoran atau yang dia dapat mengeluarkan bau dan wangi. Tentunya bau dan wangi ini yang sudah kita kenal gitu. Jadi misalkan kita bisa gunakan kopi misalkan ya gitu ya, yang biasa kita minum. Kemudian menggunakan minyak kayu putih juga bisa gitu ya, karena minyak kayu putih ini aromanya, wanginya ini cukup akrab gitu ya. Atau mungkin parfum kita bisa gunakan. Kemudian makanan gitu ya, makanan yang mengeluarkan aroma yang wangi, yang harum gitu. Kemudian bisa juga sabun yang biasa kita pakai gitu, wangi-wangian itu. Jadi secara teratur, secara rutin kita coba lakukan stimulasi gitu, lakukan stimulasi dengan bau-bauan atau wangi-wangian tadi gitu. Bisa kita gunakan tadi ya, ada kayu putih, kopi dan sebagainya gitu. Dan kita lakukan itu bisa setiap hari. Nah, ini akan membantu proses pemulihan dari sel saraf penciuman kita yang sebelumnya diserang oleh virus corona tadi gitu, yang kemudian mengakibatkan anosmia itu gitu. Nah, selain dari olfactory training, sebetulnya ada obat-obatan yang bisa juga digunakan. Mungkin bukan untuk menterapi secara langsung, tapi bisa membantu untuk memulihkan gejalanya. Jadi disebutkan di artikel ini kita bisa menggunakan oral dan intranasal kortikosteroid. Jadi obat kortikosteroid yang diminum ataupun yang langsung digunakan di rongga hidung kita. Nah, khusus untuk penggunaan obat-obatan ini, tentunya kita tidak boleh sembarangan gitu ya. Sahabat-sahabat Dok Arief harus mengkonsultasikannya dulu ke dokter gitu ya, ke dokternya sahabat-sahabat Dok Arief. Jadi untuk penggunaan obat-obatan ini. Walaupun demikian sebetulnya tadi sudah disebutkan juga tips dari Dr. Rudy Darmawan, spesialis paru. Sesungguhnya proses atau perbaikan atau penyembuhan dari anosmia ini akan berjalan seiring waktu, di mana ketika kita semakin sehat, infeksi COVID-19-nya semakin menghilang, insya Allah indera penciuman kita pun dan indera pengecapan kita pun akan kembali seperti semula. Seperti itu sahabat-sahabat Dok Arief. Baik sahabat-sahabat Dok Arief, tema anosmia yang saya bahas di podcast kali ini saya ambil referensinya dari salah satunya jurnal JAMA Insight tadi. Kemudian referensinya saya ambil juga dari akun Instagramnya @adamprabata dan @pandemictalks gitu. Jadi di dua akun Instagram ini menurut saya ini akun Instagram yang sangat bermanfaat, yang memberikan informasi-informasi tentang pandemi COVID-19 secara informatif, lengkap, tapi juga mudah gitu ya, mudah kita cerna gitu ya, kita ambil manfaat dari situ gitu. Oke, sahabat-sahabat Dok Arief, rasanya telah cukup lengkap walaupun singkat gitu ya. Diskusi atau pembahasan kita tentang anosmia. Semoga ini memberikan pencerahan, edukasi dan manfaat untuk sahabat-sahabat Dok Arief tentang anosmia ini. Jadi, kalaupun mungkin sahabat-sahabat Dok Arief yang merasakannya sendiri ataupun ada keluarga, teman gitu ya, tetangga gitu yang merasakan gejala anosmia ini, seharusnya sudah tidak panik lagi gitu, dan memang tidak perlu untuk panik. Jadi tetap menjalankan protokol pengobatan, terapi yang dianjurkan oleh tim medis ketika memang kita sedang menjalani perawatan untuk COVID-19. Kemudian tetaplah untuk berikhtiar menguatkan imun kita gitu ya, dengan berbagai macam cara gitu, dengan kita makan makanan yang sehat, yang bergizi seimbang, kemudian pola hidup kita lebih sehat lagi,
diusahakan ada aktivitas fisik, olahraga ringan gitu yang rutin pada saat menjalani masa isolasi. Dan yang terpenting adalah menguatkan keimanan kita gitu, karena dengan menguatkan keimanan kita ini insya Allah akan membantu menguatkan imun kita. Nah, untuk meningkatkan keimanan kita tentunya kita bisa melaksanakan berbagai macam peribadahan yang sudah biasa kita lakukan. Insya Allah dengan kuatnya iman kita, kuatnya imun kita, dan kita juga menjaga diri kita untuk tetap aman dengan protokol kesehatan, semoga proses masa isolasi mandiri atau masa isolasi di fasilitas pelayanan kesehatan kita itu membuat kita menjadi lebih sehat nanti setelahnya. Baik, kita sudah sampai di akhir sesi podcast kita kali ini. Terima kasih sahabat-sahabat Dok Arif sudah sangat antusias menyimak podcast kita kali ini. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Silakan di-share informasi-informasi bermanfaat yang ada di podcast kali ini. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan di sana-sini. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.